Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mada Paska Amadeo. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman tentang anatomi organ batang. Berikut adalah pokok pembahasan anatomi organ batang yang akan saya jelaskan kepada teman-teman. Yang pertama adalah gambar batang dikotil dan monokotil. Yang kedua, struktur batang dikotil dan monokotil. Yang ketiga, perbedaan struktur jaringan penyusun batang dikotil dan monokotil. Dan yang keempat adalah kaitan antara struktur anatomi organ batang dengan fungsi organ batang. Yang pertama yang akan kita bahas adalah gambar anatomi batang dikotil dan monokotil. Dapat teman-teman lihat di sini. Yang di sebelah kiri adalah gambar batang dikotil, dan yang di sebelah kanan adalah gambar batang monokotil. Lanjut, pembahasan yang kedua, struktur batang dikotil dan monokotil. Yang pertama, struktur batang dikotil. Pada batang dikotil terdapat epidermis. Epidermis merupakan jaringan terluar di mana dinding selnya telah mengalami penebalan atau yang dinamakan sebagai kutikula. Kutikula berfungsi untuk melindungi batang dari panas yang berlebih yang dapat menyebabkan kekeringan. Susunan sel epidermis sangat rapat sehingga melindungi jaringan tumbuh-tumbuhan bagian yang lebih dalam dari hama dan penguapan berlebih. Dan di beberapa tumbuhan terdapat beberapa lapisan hipodermis. Yang kedua ada korteks. Susunan korteks terdiri dari kolenkim yang tersusun rapat dan parenkim yang tersusun longgar sehingga terdapat ruang antar sel yang besar. Berikutnya ada prekambium. Lapisan prekambium atau persikel terdiri dari jaringan yang bersifat mersematis sehingga selnya dapat terus membelah. Itulah sebabnya batang tanaman dikotil dapat membesar dan Anda bisa mencangkoknya bila Anda ingin melakukan budidaya. Selanjutnya ada berkas pengangkut, yaitu xilium dan phloem. Antara xilium dan phloem dibatasi oleh kambium intravaskuler yang berfungsi keberlangsungan perkembangan sekunder. Namun, perlu diingat bahwa pertumbuhan sekunder ini sangat dipengaruhi dengan keadaan lingkungan. Misalnya saat musim penghujan, pertumbuhan sekunder akan berhenti. Namun bila keadaan tidak mendukung, maka pertumbuhan sekunder akan kembali dilakukan. Nah, kejadian ini menyebabkan adanya lapisan melingkar yang mengelilingi pusat batang. Hal ini dinamakan sebagai lingkaran tahun karena terjadi setiap tahunnya. Lalu saya akan menjelaskan struktur dari batang monokotil. Sama seperti batang dikotil yang saya jelaskan tadi, mereka sama-sama memiliki epidermis. Saya akan membacakan ulang tentang jaringan epidermis ini. Jaringan epidermis merupakan jaringan terluar di mana dinding selnya telah mengalami penebalan atau yang dinamakan sebagai kutikula. Kutikula berfungsi untuk melindungi batang dari panas yang berlebih yang dapat menyebabkan kekeringan. Susunan sel epidermis sangat rapat sehingga melindungi jaringan tumbuh-tumbuhan bagian yang lebih dalam dari hama dan penguapan berlebih. Dan di beberapa tumbuhan terdapat beberapa lapisan hipodermis. Lalu yang kedua adalah korteks. Pada tumbuhan monokotil, korteks kadang-kadang terdiferensiasi secara baik atau kadang sangat sempit, bahkan tidak dapat dibedakan dengan stele atau silinder pusat. Lalu ada stele atau silinder pusat. Pada tumbuhan monokotil, batas antara korteks dengan silinder pusat pada umumnya hampir tidak terlihat. Jaringan xilium dan phloem terdapat pada lapisan ini. Lalu ada empulur. Empulur merupakan jaringan yang ada di bagian paling dalam dari tumbuhan yang tersusun dari jaringan parenkim yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Beberapa tanaman empulur tidaklah ada, misalnya pada tanaman padi. Pada tanaman
Pada tanaman ada juga yang empulurnya mengalami degenerasi seiring bertambahnya usia batang sehingga bagian tengah batangnya berlubang. Lalu saya akan menjelaskan pembahasan yang ketiga, yaitu perbedaan struktur jaringan dikotil dan monokotil. Teman-teman dapat dilihat di sini saya telah menyediakan tabel perbedaan antara dikotil dan monokotil. Perbedaan yang pertama adalah pada batang dikotil mempunyai kambium vaskuler, sedangkan di batang monokotil tidak mempunyai kambium vaskuler. Di batang dikotil antara xilium dan floem terdapat kambium, sedangkan di batang monokotil antara xilium dan floem tidak ada kambium. Di batang dikotil batangnya bercabang, sedangkan batang monokotil batangnya tidak bercabang. Selanjutnya, pembuluh angkut teratur dalam susunan berseling radial pada batang dikotil, sedangkan pada batang monokotil pembuluh angkut tersebar. Pada batang dikotil mempunyai jari-jari empulur, dan pada batang monokotil tidak mempunyai jari-jari empulur. Pada batang dikotil empulur dapat dibedakan dengan korteks, sedangkan di batang monokotil empulur tidak dapat dibedakan dengan korteks. Di batang dikotil hipodermis berupa kolenkim, sedangkan di batang monokotil hipodermis berupa sklerenkim. Lalu kita akan melanjutkan pembahasan nomor 4, yaitu kaitan antara struktur anatomi organ batang dengan fungsi organ batang. Jaringan pengangkut pada batang berfungsi sebagai penghubung dalam pengangkutan air dan unsur hara dari akar menuju daun dan pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, ada hubungannya korteks, terletak langsung pada bagian bawah epidermis dan di bagian atas endodermis, berfungsi sebagai transportasi hara dari epidermis ke dalam teras akar. Yang ketiga, ada epidermis, merupakan batang yang tersusun dari sebuah sel rapat tanpa ruang antar sel, fungsinya sebagai pelindung dari bahaya kekeringan. Epidermis ini ada hubungannya dengan batang karena epidermis ini adalah jaringan penguat. Jadi batang memerlukan jaringan epidermis ini untuk memperkuat dirinya. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Ya. Dadah.